Bapa di surga, terima kasih untuk waktu kami belajar kembali Tuhan tentang firman-Mu, dan biarlah Engkau memberkati semua pengajaran pada malam hari ini. Berkati mulut hamba-Mu, biarlah hanya Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memperkatakan semua yang keluar dan disampaikan malam hari ini. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus juga yang menaruh firman ini di dalam setiap hati orang yang mendengar dan menjadi berbuah. Biarlah Tuhan di tengah begitu banyak informasi tentang Israel, begitu banyak informasi tentang Yudea dan Samaria, tentang tepi barat, kami mau belajar kata hati Tuhan. Tuntun kami murid-murid-Mu ini, anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini, agar semua yang kami pelajari bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berani untuk memperkatakan kebenaran di tengah begitu banyak orang yang belum mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja yang kami nanti-nantikan kedatangannya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan melihat judulnya, topik yang kita bahas malam hari ini Bapak Ibu semua adalah Yudea dan Samaria di akhir zaman. Apa yang akan terjadi dan apa kata Alkitab? Nah, kita lihat Bapak Ibu semua, di berita Bapak Ibu pasti sudah membaca ada kabar buruk buat Israel ya. Kabar buruk buat Israel karena apa Bapak Ibu? Karena di sini dikatakan kesimpulannya dari keputusan Mahkamah Internasional, Israel itu tidak boleh ada di tepi barat. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Israel itu tidak boleh ada di tepi barat, artinya Israel itu tidak boleh ada di Yudea dan di Samaria. Karena tepi barat itu merujuk pada Yudea dan Samaria. Bahasa atau kata tepi barat itu merujuk pada sisi barat dari Sungai Yordan. Sisi timur dari Sungai Yordan sudah ada Yordania. Nah, sisi dari barat Sungai Yordan, Palestina maunya ada di situ. Dan dunia setuju dengan keinginan Palestina tersebut. Karena itulah mereka membawa kasus ke Mahkamah Internasional di Den Haag dan menyatakan bahwa keberadaan Israel di tanah tepi barat atau Yudea dan Samaria itu adalah ilegal. Tentu sangat aneh. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Yudea dan Samaria itu adalah Israel. Ada di Alkitab kita. Tetapi menurut dunia, Israel tidak boleh ada di tepi barat. Israel adalah penjajah di tepi barat. Tepi barat hanya untuk Palestina. Nah, ini semua beritanya ada di media massa di Indonesia dan juga tentu saja media massa di Israel dan media massa dunia. Nah, di dalam negeri Bapak Ibu di Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri kita menyatakan di kantor berita Antara, dikutip oleh kantor berita Antara, pendudukan Israel di Palestina itu ilegal. Nah, keputusan ICJ pada Jumat 19 Juli ini bukan sesuatu yang mengejutkan Bapak Ibu. Sudah sering Israel itu dikritik karena Israel membangun pemukiman Yahudi di tepi barat, di Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa berpikir begini. Yudea dan Samaria ada di dalam Alkitab. Yudea dan Samaria adalah milik Israel. Tetapi mengapa orang Yahudi tidak boleh tinggal di tanah miliknya mereka sendiri? Aneh bukan? Misalnya gini, orang Batak asalnya dari tanah Batak di Sumatera Utara. Tapi ada larangan bahwa orang Batak itu tidak boleh tinggal di tanah Batak. Yang boleh hanya orang Melayu.
Kira-kira orang Batak pada protes nggak? Pasti protes. Hal yang sama juga terjadi dengan orang Yahudi yang dilarang tinggal di Yudea dan Samaria. Nah, kita lihat lagi di siapa saja yang menuduh Israel ini sebagai penjajah di tanahnya sendiri. Tidak lain, tidak bukan Dewan Gereja Dunia. Mengejutkan ya Bapak Ibu, gereja yang buku kitab sucinya adalah Alkitab itu ternyata tidak selaras dengan kata firman. Pada Juli 2022, jadi 2 tahun yang lalu, ada berita yang mengatakan di situsnya Dewan Gereja Dunia ini bahwa Israel sudah menjajah secara militer selama 55 tahun wilayah tepi barat, termasuk dengan Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Padahal jelas-jelas Israel tidak menjajah tanah miliknya sendiri. Bagaimana bisa Israel yang punya tanah tapi dibilang menjajah? Dan yang ngomong begini adalah Dewan Gereja Dunia. Jadi Bapak Ibu tidak usah heran jika orang Kristen gagal paham dengan Alkitabnya sendiri. Karena Dewan Gereja saja gagal paham dengan Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat ICJ menolak, dunia menolak, bahkan negara kita menolak. Ternyata Dewan Gereja Dunia pun menolak Israel berada di Yudea dan Samaria. Nah, kita mau lihat bagaimana tanggapan Israel sendiri. Tanggapan Israel sendiri jelas. Israel menolak negara Palestina yang akan berdiri di Gaza dan di tepi barat. Kenapa Israel menolak? Karena alasannya sangat jelas. Palestina tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah tetangga yang baik, sebuah negara yang baik. Nah, kita akan masuk ke sana, tetapi saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua peta dari tepi barat. Peta tepi barat, Bapak Ibu bisa lihat adalah yang warna kuning muda ini. Jadi kota-kotanya adalah Hebron, Bethlehem, Yeriko. Ini semua ada di dalam Alkitab. Lalu ada Ramallah, ada Nablus. Nablus itu kalau di Alkitab adalah Sikem. Dan ada Tulkarem dan Jenin. Jenin juga ada di Alkitab, namanya Ganim. Nah, inilah tepi barat atau Yudea dan Samaria. Kalau Bapak Ibu tanya kepada orang Israel saat ini orang Israel tidak begitu setuju terhadap keberadaan Palestina sejak 7 Oktober 2023. Mereka ngeri punya tetangga yang bisa menerobos masuk ke perbatasan dan menculik serta membunuh, serta memperkosa juga. Jadi bagi orang Israel, ide negara Palestina itu sudah mati. Udah gak ada lagi yang kepingin hidup berdampingan dengan orang Palestina. Setidaknya itu yang terbaca dari hasil pertemuan saya dengan beberapa orang Israel yang berada di dekat kibuts terutama ya. Mereka kecewa banget karena apa? Selama ini mereka mempekerjakan orang-orang dari Gaza. Mereka menganggap orang-orang Gaza itu diperlakukan sebagai sebagai keluarga, sebagai teman dekat. Karena hidup berdampingan, tetangga. Tapi yang terjadi adalah mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Dengan teror yang luar biasa. Sehingga mereka bisa dibilang sangat-sangat kecewa, kepahitan terhadap orang-orang Gaza. Dan baru-baru ini juga Knesset, Parlemen Israel menolak, menyetujui sebuah resolusi yang menolak pendirian negara Palestina. Jadi
ide negara Palestina itu adanya di luar Israel lagi, di luar Israel, bukan di dalam Israel sendiri sekarang. Sebelumnya orang-orang Israel, pemerintah Israel itu setuju dan mau untuk punya negara Palestina sebagai tetangga. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, kalau menurut orang Yahudi, menurut orang Israel, nama yang benar dari Yudea dan Samaria adalah Yehuda dan Somron, Bapak Ibu. Yehuda dan Somron. Nah, total penduduk Israel 2024 ini kurang lebih 9.800.000 orang. 9,8 juta. Ada 517.000 orang Yahudi yang menetap di Yudea dan Samaria yang warna kuning muda ini, dan di Lembah Yordan. Lembah Yordan ini adalah di tepi Sungai Yordan. Ini daerah yang sangat subur, dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu dari Yeriko menuju ke Yerusalem, Bapak Ibu akan melalui Lembah Yordan. Dan itu sangat indah, sangat cantik. Karena subur, jadi bagus sekali pemandangannya. Nah, ada 350.000 orang Yahudi tinggal di Yerusalem Timur. Tapi sekarang, hari ini kita tidak membahas Yerusalem Timur, kita hanya membahas Yehuda dan Somron. Ada berapa komunitas Yahudi, Bapak Ibu, di wilayah ini? Ada 185 komunitas Yahudi. Ada 4 kota, yang disebut kota itu adalah yang punya penduduk atau warga lebih dari 20.000 orang. Kemudian ada 6 kabupaten atau distrik setingkat kabupaten, dan ada 14 di bawahnya kabupaten, seperti pemukiman-pemukiman, seperti kecamatan kalau di Indonesia. Nah, bagaimana dengan komposisi penduduk? Penduduknya 37% adalah orang-orang Yahudi religius, orang-orang Haredi yang pakai baju hitam, pakai topi hitam. Nah, 37%-nya lagi orang-orang religius Zionis. Orang-orang yang sangat mencintai tanah air mereka dan sangat beragama gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang tidak seperti orang Haredi penampilannya, tetapi agamanya juga kuat. Nah, 26% adalah orang-orang sekuler. Orang-orang yang tinggal di Yudea dan Samaria ini, Yehuda dan Somron ini, mereka tinggal di sini karena mereka memang merasa memiliki daerah itu. Mereka senang berkebun anggur misalnya. Mereka punya bisnis di Yehuda dan Somron. Mereka bangun pabrik dan sebagainya. Mereka orang-orang sekuler. Dan 2% percaya tidak percaya Bapak Ibu, ada orang Arab Palestina yang tinggal di area C, areanya Israel. Jadi Yehuda dan Somron ini dibagi 3 area. Kita akan lihat nanti. Nah, asal kata Yehuda atau Yudea itu berasal dari Yehuda, anak dari Yakub, suku Yehuda. Ibu kota kerajaan, ketika kerajaan Israel terpecah 2 menjadi Israel Utara dan Israel Selatan, maka Israel Selatan itu seringkali juga disebut sebagai Yehuda dengan ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, kata Yehuda ini digunakan sejak tahun 140 sebelum Masehi hingga masa Romawi berkuasa atas tanah Israel. Contoh yang sangat bagus supaya kita sebagai orang Kristen ingat, Bapak Ibu, dalam Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru kita, Herodes Agung itu menjadi raja Yudea saat Yesus lahir. Nah, ini ada 2 gambar, 2 foto. Ini adalah komunitas Immanuel di Samaria atau di Somron, dan ini adalah komunitas Eli yang ada di atas puncak gunung ini, komunitas Eli. Sementara kota di bawahnya adalah kota Palestina namanya Al-Sawiyah.
Kok bisa tinggal deketan begini? Iya, karena wilayah tepi barat itu kecil seperti ini dan dibagi 3. Bayangin bingungnya kayak apa. Kita lihat lagi, kita sekarang asal kata Samaria dulu. Asal kata Samaria berasal dari Shemer. Ini adalah pemilik tanah yang dibeli oleh Raja Israel yang bernama Omri dengan harga 2 talenta perak. Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Jadi seluruh Samaria ini ya Bapak Ibu. Jadi ada Gunung Ebal, Gunung Gerisim ya, ketika Yosua memperkatakan berkat dan kutuk itu masuk di wilayahnya Samaria. Kaesarea itu masuk wilayahnya Samaria. Nah, kita lihat ibu kota kerajaan Israel Utara adalah Samaria. Israel Selatan, Yerusalem. Orang-orang yang tinggal di Samaria, Bapak Ibu, adalah pendatang dari Asyur yang tidak menyembah Allah Israel. Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Inilah yang menyebabkan hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria renggang. Makanya ada kita baca kisah-kisah di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Itu konteksnya adalah karena memang hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria tidak baik-baik saja. Alasannya kenapa orang Yahudi tidak baik kepada orang Samaria? Karena mereka bukan penyembah Tuhan Israel. Mereka tidak mengenal Tuhan Israel. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa Asyur yang dibawa ke daerah Samaria. Orang Samaria asli dibawa keluar, disuruh tinggal di Asyur. Jadi kayak transmigrasi. Ada transmigran dari Asyur masuk ke Samaria. Orang Samaria aslinya dibawa ke Asyur. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa janji Tuhan tentang Yehuda. Nah, Tuhan berjanji di Yeremia 12 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri, yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasannya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Jadi Tuhan sempat menghukum orang-orang yang tinggal di Yehuda. Mereka dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan juga berjanji memulihkan mereka. Dengan cara apa dipulihkan? Dikembalikan ke tanah milik pusaka bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda. Orang-orang suku Yehuda, suku Benyamin, suku Yehuda. Dan juga orang-orang yang sebelumnya dibawa ke Asyur, 10 suku dari Israel Utara. Asyur kemudian ditaklukkan oleh Babilonia. Dan diduga orang-orang tawanan yang dibawa ke Babel itu termasuk orang-orang yang berada di Asyur. Akhirnya 10 suku itu menyatu kembali dan menjadi suku Yehuda dan Benyamin serta suku Lewi yang ada sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu kita lihat sekarang kita masuk ke sejarah modernnya. Jadi Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur adalah bagian dari tanah Israel. Tetapi ketika Israel menjadi negara, menjadi lahir kembali, dulunya kerajaan tapi sekarang menjadi pada tahun 1948 menjadi negara dari kerajaan, Israel diperangi oleh 5 negara Arab. Diperangi oleh Lebanon, Suria, Yordania, Mesir dan Irak. Nah,
ketika diperangi, Yordania berhasil menguasai Yerusalem Timur, Yudea, dan Samaria. Dan dikuasai juga oleh Mesir adalah Gaza. Sehingga tanah yang harusnya menjadi wilayah untuk negara Palestina itu dikuasai oleh negara Arab, bukan oleh Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, selama 19 tahun Israel kehilangan Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur. Israel hanya selama kehilangan itu, Israel hanya memiliki Yerusalem Barat. Dan Israel menguasai daerah yang di luar dari Yudea dan Samaria. Bapak Ibu bisa lihat di sini wilayah sebelum tahun 1967. Warna orange adalah warna yang daerah-daerah yang dikuasai oleh Yordania. Tetapi ketika tahun 1967 Israel diserang, dalam waktu 6 hari Israel bisa merebut wilayah yang dimiliki oleh Mesir, yakni Gaza dan Gurun Sinai, Golan yang dimiliki oleh Suria, serta tepi barat atau Yudea dan Samaria, serta Yerusalem Timur yang dipunyai atau dikuasai oleh Yordania, sehingga menjadi milik Israel. Nah, berdasarkan aturan perang internasional, sebetulnya Israel diperangi, bukan memerangi. Israel diam di tanahnya, tiba-tiba diperangi, didatangi oleh 5 negara itu, sehingga Israel itu mempertahankan diri. Dan Israel tidak berperang, tidak menyerang untuk mendapatkan wilayah. Tetapi Israel bisa merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara yang menyerang mereka. Sama seperti sekarang ketika Rusia masuk ke wilayah Ukraina, jangan kaget kalau misalnya Ukraina bisa balas menyerang Rusia dan berhasil merebut kota atau daerah yang dikuasai oleh Rusia. Kira-kira seperti itu. Karena Ukraina dalam posisi mempertahankan diri. Nah, ini juga seperti yang terjadi di Indonesia konteksnya. Indonesia mengklaim bahwa Papua adalah milik dari Indonesia, milik dari atau bagian dari Nusantara. Sehingga ketika Indonesia berperang untuk merebut kembali Irian Barat, maka tanah Papua menjadi hak Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, konteksnya kira-kira hampir sama. Bedanya adalah Israel diserang dan Israel mendapatkan wilayah, bukan menyerang. Israel tidak menyerang. Nah, kemudian pada tahun 1993 Israel berdamai dengan Palestina dan tahun 94 berdamai dengan Yordania. Israel melepaskan Yudea dan Samaria demi berdamai dengan Palestina. Kenapa Israel memutuskan berdamai dengan Palestina? Karena Israel sudah tidak mau lagi menguburkan warga negaranya. Karena apa? Di tahun itu ada yang namanya Intifada. Intifada itu menimbulkan banyak korban jiwa di sisi Israel. Israel adalah orang-orang yang mencari kehidupan, bukan mencari kematian. Beda kultur, sehingga inilah yang terjadi. Israel memutuskan melepaskan Yudea dan Samaria, daerah ini Bapak Ibu, untuk Palestina. Apa yang terjadi? Daerah ini dilepaskan dan dibagi 3. Area A milik Palestina, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Hebron, setengah Hebron adalah milik Palestina. Yeriko seluruhnya Palestina. Bethlehem, Ramallah, Shichem atau Nablus, Kalkilia, Tulkarem dan Jenin adalah kota-kota milik Palestina seluruhnya. Israel sama sekali tidak boleh masuk ke kota-kota warna hijau. Area B
milik Palestina, tetapi keamanannya Israel. Ini daerah-daerah warna coklat. Daerah warna abu-abu adalah area C milik Israel. Kenapa Israel membagi, atau Israel dan Palestina setuju pembagian tanah yang membingungkan ini? Karena Israel berusaha mempertahankan daerah-daerah situs-situs Yahudi dan kekristenan yang ada di area abu-abu ini. Seperti itu. Dan ini adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Israel. Jadi sangat penting buat Israel sendiri menjaga warga negaranya di sisi sini, di sisi yang warna putih ini, Bapak Ibu, agar tidak dimasuki oleh orang-orang dari tepi barat. Karena apa? Populasi Arab Palestina di tepi barat ada 2,7 juta jiwa. Ini di tepi barat saja. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah larangan bagi warga Israel masuk ke wilayah Palestina. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Yudea dan Samaria, Bapak Ibu akan melihat banyak plang merah ini yang menuliskan bahwa ini daerah wilayah A, sehingga orang Israel, turis-turis yang datang ke Israel tidak boleh masuk ke wilayah A. Kalau masuk berabe Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa taksinya dilempari batu, mobilnya bisa dirusak dan sebagainya. Bisa masuk, kurang lebih nggak bisa keluar. Nah, jadi dilarang. Ini sudah ketetapan hukum di Israel. Dilarang masuk buat warga negara Israel ke area A. Tidak boleh. Tetapi pekerja Palestina boleh masuk ke Israel. Bahkan per Juni 2024 sebetulnya Israel itu memberikan 80.000 izin kerja bagi orang Palestina dari tepi barat. Tetapi karena ada 7 Oktober, maka izin kerja itu dibekukan sementara sampai Hamas betul-betul selesai, tidak ada lagi, dan Hamas memulangkan sandera yang masih ditawan. Hingga hari ini ada 120 orang dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati, tewas. Nah, kalau kita lihat orang-orang Palestina, Bapak Ibu, bisa masuk ke wilayah Israel untuk bekerja sejak diterapkan perjanjian Oslo ya. Secara bertahap mereka sudah bisa bekerja, dan seperti contoh ini adalah di tahun 2014 sudah ada ribuan yang bekerja di ladang-ladang Israel. Kemudian di kawasan industri Barkan itu juga ada menerima tenaga kerja dari Palestina, dan itu bisa menerima puluhan ribu pekerja. Saya pernah ke daerah Barkan ini dan melihat bagaimana orang Yahudi dan orang Arab Palestina bekerja bersama-sama, dan banyak sekali yang ingin bekerja di Israel ya, di wilayah pabrik Israel, karena gajinya yang lebih besar daripada di Palestina sendiri. Gaji paling besar tentu di Israel, nomor 2 terbesar adalah Palestina, dan yang paling rendah gajinya adalah di Gaza. Nah, ini adalah Hebron Bapak Ibu. Hebron dibagi 2, yakni kalau tadi tepi barat dibagi 3 area. Nah, kalau Hebron dibagi 2, yakni ini akibat perjanjian Hebron 97. Daerah H1 ini milik, jadi lebih besar Bapak Ibu, milik Palestina. Sementara area H2 ini menjadi milik Israel. Nah, kawasan Hebron ini yang nama aslinya adalah Kiryat Arba, tempat makam bapak-bapak bangsa Israel dan istri-istri mereka. Ini dihuni oleh 8.000-an orang Yahudi hanya di tahun 2003 saja. Jadi Hebron dipertahankan meski
Israel mendapatkan daerah yang lebih sedikit, tapi mereka berusaha mempertahankan lokasi makam dan juga Kiryat Arba. Kiryat Arba karena penting ya, secara Alkitab makamnya juga berada di daerah sini. Nah, jadi Israel berusaha berdamai dan berusaha membagi wilayah dengan Palestina. Padahal itu tidak boleh. Alkitab tidak menyetujui pembagian wilayah. Kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, jadi kita sudah lihat bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Israel di Yudea dan Samaria, di Yehuda dan Somron. Tantangannya adalah misalnya Uni Eropa mendanai pertanian Palestina di wilayah Israel atau di area C. Lalu masih berlaku juga hukum Yordania yang melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi. Karena dulu Yordania yang menguasai tanah Yehuda dan Somron ini. Lalu Dewan Gereja Dunia seperti yang tadi saya katakan, Dewan Gereja Dunia ini tidak setuju kalau Yudea dan Samaria ini ada di bawah Israel. Bukan hanya mengecam Israel sebagai penjajah Yudea dan Samaria, tetapi Dewan Gereja Dunia ini juga melatih 2000 aktivis anti-Israel. Dilatih oleh Dewan Gereja untuk bisa mengedukasi orang gereja supaya anti-Israel. Bapak Ibu bisa bayangin betapa tidak alkitabianya training ini gitu ya. Tapi itu terjadi di tahun 2019. Saya tidak tahu apakah training seperti ini masih terjadi. Nah, jadi ini tantangan. Karena apa? Karena meskipun sudah dibagi 3 area, tapi ternyata ada upaya untuk misalnya tadi pertanian dilakukannya di area C, di areanya Israel. Petaninya petani Palestina. Ada upaya juga untuk misalnya melarang penjualan tanah, padahal itu area C, areanya Israel, karena dianggap masih berlaku hukum Yordania yang sudah sebetulnya daerahnya sudah direbut sejak tahun 1967. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah bahaya laten di Yudea dan Samaria adalah banyak sekali organisasi teror. Nah, ini data yang pendek saja, saya ambil data tahun 2023. Dari bulan Januari sampai Agustus itu ada 35 orang Yahudi di Israel tewas karena teroris dari Yudea dan Samaria. Nah, mereka bisa masuk, kenapa? Karena mereka bisa dikasih izin kerja. Jadi mereka bisa menyamar gitu ya sebagai pekerja. Tapi juga mereka bisa masuk lewat penyusupan. Misalnya mereka masuk lewat perbatasan yang kurang dijaga, mereka masuk menggunakan mobil, sembunyi di mobil dan sebagainya. Nah, untuk paruh pertama 2023 saja, menurut data pada Juli 2023 itu ada 3.600 teror Palestina di Israel. Ini data dari Rescuers Without Borders atau Hatzalah. Jadi sangat banyak karena setengah tahun aja sekitar 3.600 teror. Nah, saya tidak mencari data teror tahun ini atau setelah di Juli 2023 sampai Desember 2023 karena banyak sekali data yang muncul adalah data dari serangan teror 7 Oktober 2023. Jadi untuk sementara datanya hanya bisa separuh ini ya, kurang lengkap, tetapi bukan berarti tidak ada rujukan. Ada rujukannya Bapak Ibu, yakni 3.600 teror Palestina di setengah tahun 2023 pertama. Nah, kita sekarang sudah tahu banyak tantangan. Dunia mengecam Israel.
Dunia tidak setuju kalau Israel ada di atas tanah Yudea dan Samaria. Padahal sejatinya harusnya dunia setuju Israel itu memiliki Yudea dan Samaria. Karena apa? Karena Alkitab dasarnya. Rujukannya Alkitab. Situs-situs yang ada di Yudea dan Samaria itu sudah 4.000 tahun lamanya. Situs-situs itu adalah situs-situs yang berkaitan dengan Alkitab. Jadi kalau Yudea dan Samaria tidak ada, maka kita tidak ada lagi jejak Alkitabnya. Kehilangan, orang Kristen, dunia kekristenan akan kehilangan jejak Alkitab. Karena Yudea dan Samarianya sudah bukan milik Israel lagi. Nah, yang saya heran, kenapa Dewan Gereja Dunia tidak memikirkan hal ini? Karena jika Israel kehilangan Yudea dan Samaria, maka bukan hanya sejarah Yahudi yang akan terhapus Bapak Ibu, namun juga sejarah Kristen. Dan yang jelas, Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita ini adalah orang Yahudi yang hidup dari orang Yahudi dari suku Yehuda, bangsa Israel yang hidup, bekerja, berjalan di gunung, di bukit, di lembah, di tanah Yudea dan Samaria. Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Gitu ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus jelas-jelas memberikan contoh tentang orang Samaria dalam kisah-kisah perumpamaannya. Inilah tanah airnya Yesus. Jadi gak bisa kita bilang ini bukan haknya Israel, karena tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah peta yang menunjukkan jejak Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Bapak bangsa Israel. Ketika mereka berjalan dari Beersheba di bagian bawah ini sampai ke Yerusalem dalam rangka mempersembahkan Ishak. Lalu kemudian ada juga ketika Abraham membuat mezbah pertama di Syekhem dan seterusnya. Jadi kalau daerah ini Yudea dan Samaria ini dibilang bukan sebagai milik Israel, maka kita akan kehilangan banyak sekali jejak bapak-bapak bangsa Israel, bapak-bapak iman Yahudi dan Kristen tidak ada lagi. Abraham membangun mezbah pertama di Syekhem, membangun mezbah kedua di Betel. Nah, ini semua kalau nggak ada, bagaimana kita bisa belajar Alkitab gitu ya? Karena situs-situsnya sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, kenapa memangnya kalau situsnya nggak ada? Kan kita nggak perlu jadi kayak Thomas ya. Maksudnya melihat dulu baru percaya. Memang tidak Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga punya situs-situs arkeologi yang berkaitan dengan Alkitab. Alangkah baiknya jika tanah di mana Alkitab kita itu pernah Alkitab tertulis dan menyangkut dengan tanah yang realnya, tanah yang ada di Israel itu betul-betul masih ada sampai hari ini dan itu masih menjadi milik Israel. Alangkah baiknya seperti itu. Nah, kalau tidak dimiliki oleh Israel, maka inilah yang terjadi. Ini adalah bagian dari Taman Nasional Samaria, tetapi dibakar, dirusak oleh orang Palestina. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa berharganya peninggalan yang bisa digali, ditemukan di sini, jejak kekristenan, jejak Yahudi ada di sini, tetapi dirusak oleh orang Palestina. Makanya harusnya, karena sering misalnya juga makam Yusuf di Sikem atau makam Yusuf di Nablus. Nablus adalah nama yang diberikan oleh Palestina untuk Sikem. Itu juga dirusak makam Yusuf.
Nah, karena itulah sangat penting jika situs-situs yang ada di Yudea dan Samaria itu dilindungi oleh pemerintah Israel dan berada di bawah kewenangan pemerintah Israel. Perlu Bapak Ibu ketahui, 80% situs Alkitabiah ada di area C, Yudea dan Samaria. Nah, janji Tuhan terkait Yehuda. Apa saja Bapak Ibu kita bisa lihat di Mazmur 69 ayat 35 sampai 36 dikatakan, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Jadi Tuhan sendiri yang akan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Makanya banyak orang-orang religius Zionis tinggal di Yudea dan Samaria. Yesaya 26 ayat 1 berkata, pada waktu itu nyanyian akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Jadi tidak masalah jika Israel mau membangun tembok dan benteng untuk melindungi kota-kota di Yehuda dan Samaria. Yesaya 44 ayat 26, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Malah Tuhan menyuruh Yehuda dan Samaria atau Somron dibangun. Tetapi dunia menolak ketika Israel membangun pemukiman untuk perumahan bagi orang Yahudi. Dikatakan di sini Tuhan sendiri yang berkata, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Yesaya 65 ayat 9 Bapak Ibu kita lihat. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan dari orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Jadi Tuhan menetapkan Yehuda itu ditinggali, diwarisi. Jadi bukan kata Israel, bukan kata pemerintah kalau mereka mau tinggal di situ, tetapi kata Tuhan. Nah, janji Tuhan yang kedua terkait dengan Yehuda, Bapak Ibu kita lihat Yeremia 23 ayat 6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita, atau Yehovah Sidkenu. Kemudian di Yoel dikatakan, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Ini janji Tuhan untuk bangsa Israel. Sakaria 2 ayat 12, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Jadi Yehuda adalah tanah milik Tuhan, tanah yang kudus menurut Sakaria 2. Lalu Sakaria 8 ayat 13, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkan hatimu. Ini janji Tuhan juga buat bangsa Israel. Sakaria 12 ayat 7, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Nah, Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Dan kita lihat apa yang Alkitab katakan kaitan antara Yesus Kristus dan Yehuda. Dikatakan di Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini nubuatan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lalu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di mata Tuhan, Yudea dan Samaria terus-terusan ada. Karena apa? Karena kita disuruh menjadi saksi di Yudea juga, di Samaria juga, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 10 ayat 40, Bapak Ibu, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Yesus dan menggantung Yesus pada kayu salib. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang diperbuat Yesus ada di mana? Di tanah Yudea. Dan di mana? Di Yerusalem. Jadi sangat penting arti Yudea bagi kita orang Kristen, bukan hanya bagi orang Yahudi bangsa Israel. Itulah mengapa saya sangat aneh kenapa Dewan Gereja bisa menyebut Israel menjajah Yudea dan Samaria. Pasti mereka tidak tahu ada Kisah Para Rasul 10 ayat 40 ini, Bapak Ibu. Orang-orang di Dewan Gereja mungkin tidak pernah baca Alkitab di Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Jadi mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, bagaimana dengan di akhir zaman? Yudea atau Yehuda di akhir zaman dikatakan Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yehuda, di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat ini belum tergenapi, Bapak Ibu. Ayat ini belum terjadi. Ayat ini masih kita tunggu penggenapannya. Lukas 21 ayat 21 sampai 22. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Yoel 3 ayat 1 mengatakan, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Israel jadi adalah milik Tuhan. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku. Jadi apa yang dikatakan Tuhan di sini adalah akan ada satu masa di mana Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Setelah itu Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa dan mereka akan diadili di lembah Yosafat. Dan akan ada yang namanya Israel tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Dan itu sudah terjadi ketika Israel terdiaspora. Dan kini mereka sudah kembali pulang ke kampung halamannya di tanah perjanjian. Dan Tuhan masih ingat apa yang diperbuat oleh bangsa-bangsa yang mencerai-beraikan Israel. Dan Tuhan masih akan menghukum bangsa-bangsa yang membagi-bagi tanah Israel. Jadi ICJ, PBB, Dewan Gereja Dunia, ini ayat Yoel 3 ayat 1 harus kita ingat. Kita lebih taat kepada Tuhan, bukan taat kepada manusia. Kita takut pada Tuhan, bukan takut pada pemerintahan. Nah, sekarang kita sampai di penghujung, Bapak Ibu. Kita lihat kaum Yehuda di akhir zaman. Dikatakan di Sakaria 12 ayat 6.
Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti angglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Kira-kira ini sudah terjadi atau belum? Belum terjadi sepertinya. Karena apa? Karena apinya belum menjilat ke kanan dan ke kiri. Konflik mengenai Yehuda dan Somron ini belum sampai membakar bangsa-bangsa di sekeliling dari Yehuda dan Samaria ini. Masih akan ada waktunya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Ada 2 ayat yang menurut saya menarik, yakni Yehuda dan Yerusalem dipulihkan bagi Raja Yesus. Dikatakan di Yeremia 33 ayat 10-11, ini sudah digenapi. Aku, kata Tuhan, akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Ini sudah digenapi. Israel pulih kembali. Orang-orang Yahudi tinggal kembali di tanah mereka. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa berternak, mereka bisa menikahkan anak-anak mereka. Akan ada lagi suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Sudah ada. Tapi Yeremia 33 ayat 14-17 itu belum tergenapi. Kenapa bisa belum tergenapi? Karena memang belum datang Tuhan Yesusnya. Dikatakan demikian, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Daud dari suku Yehuda sama dengan Yesus. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel. Nah, inilah yang belum terjadi Bapak Ibu. Karena keturunan Daud itu, Yesus belum duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel. Yesus belum datang kembali sebagai raja. Kita masih menantikan penggenapan ayat ini terjadi. Karena itu, ini adalah janji Tuhan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Pertama, pemulihan fisik Yehuda pasca pembuangan ke Babel adalah untuk menyambut kedatangan Yesus pertama kali. Kini kita juga termasuk orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Yesus kedua kali sebagai raja. Bagi orang Yahudi itu adalah kedatangan pertama, bagi kita kedatangan kedua. Di mata Tuhan, wilayah Yudea masih tetap ada hingga akhir zaman. Bapak Ibu bisa lihat Yoel 3 ayat 1 dan Lukas 21 ayat 21 sampai 22.
Pelajaran bagi orang percaya, bagi kita semua Bapak Ibu, yang ketiga adalah dunia berusaha mengusir orang Yahudi dari Yudea dan Samaria. Orang Yahudi bisa tinggal di mana saja di seluruh dunia. Bisa menjadi warga negara Amerika, bisa menjadi warga negara Eropa, negara Eropa, bisa menjadi warga negara Singapura, bisa menjadi warga negara Australia, bisa tinggal di mana saja, kecuali, aneh tapi nyata, kecuali tinggal di Yudea dan Samaria, di tanah mereka sendiri. Namun kita sungguh percaya bahwa semua janji Tuhan yang tadi ada 2 slide itu, semuanya akan tergenapi, semuanya akan terjadi. Karena apa? Karena janji Tuhan ya dan amin. Nah, sebagai pengikut Tuhan, kita berpatokan pada firman Tuhan, bukan mengikuti kebijakan, keputusan politik yang tidak alkitabiah. Kita taat kepada Tuhan, bukan mengikuti apa kata dunia. Kita bukan mengikuti apa kata Dewan Gereja Dunia. Kita tidak mengikuti pandangan ICJ. Tetapi kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan yang berkuasa dan yang pasti akan terjadi, cepat atau lambat, tetapi tepat pada waktunya, di saat yang tepat, di saat yang Tuhan sendiri sudah tentukan, ini akan terjadi. Dan pemulihan yang terjadi bukan hanya berkaitan secara fisik, bukan hanya urusan tanah, tetapi urusan spiritual. Karena apa? Ada janji Tuhan buat Israel dan Yehuda, secara spiritual mereka juga akan mengalami pemulihan. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini sesudah waktu kapan? Sesudah waktu di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini janji Tuhan yang belum kita lihat terjadi untuk bangsa Israel, untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Kenapa saya bilang belum tergenapi? Karena mereka masih belum mengalami yang namanya aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan itu belum terjadi. Mereka masih secara Taurat, mengikuti hukum Torah, mengikuti cara tradisi-tradisi Yahudi. Mereka belum mengalami apa yang Tuhan janjikan ini. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka masih butuh pengajaran dari rabi-rabi untuk mengenal Tuhan. Tetapi yang penting sekali adalah janji Tuhan bahwa mereka, kesalahan mereka, dosa mereka akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mengingat dosa orang-orang Israel lagi. Kalau Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa orang Yahudi, bangsa Israel. Mengapa kita orang Kristen masih mengingat, masih kepahitan terhadap orang Israel kepada orang Yahudi? Padahal Tuhan sendiri yang aku akan, gitu ya.
Jadi pemulihan spiritual di akhir zaman masih ada terjadi, masih akan terjadi bagi orang Yahudi, bagi kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi kita akan menunggu bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan spiritual. Terima kasih, sudah selesai. Semoga Bapak Ibu diberkati. Dan semoga informasi ini boleh menguatkan iman Bapak Ibu semua dan bisa menjadi berkat. Amin.